Salam prestasi. Salam prestasi, teman-teman semua, teman-teman Om Deddy yang ada di sana. Kali ini Om Deddy kedatangan seorang tamu yang sangat istimewa, yang sangat dahsyat karena beliau adalah seorang kompetitor, seorang teacher juga seorang dancer karena sering mengadakan perform. Yang paling hebat lagi juga intelektualnya sangat tinggi juga. Ada lebih juga seorang dokter, bisa dibayangkan kesibukan seorang dokter bisa masih tetap berprestasi di bidang olahraga, khususnya olahraga dansa, dan itu tidak dipunyai banyak orang. Dan pasangannya pun demikian, bagaimana sibuknya dia di dalam aktivitas, tapi akademiknya juga pekerjaannya pun sangat berkualitas. Kita akan gali terus agar tahu persis siapa tamu Om Deddy kali ini yang berkualitas. Kita menggali potensi anak negeri agar bisa memberikan inspirasi, berbagi kasih kepada teman-teman semua yang ada di luar sana. Baik, kita akan sapa tamu kita siang hari ini. Selamat siang, Nak Hendra. Siang Om Deddy. Selamat siang, Frier. Siang Om Deddy. Ya, aku panggilnya tuh namanya aja ya. Iya. Karena kamu jauh banget di bawah aku umurnya. Umurnya jauh di bawah Om Deddy, tapi kualitas ilmunya di atas Om Deddy. Baik, kita akan tanya dulu kepada, biasanya kan ladies first ya, karena yang di sebelah kiri ini mennya dulu, kita lebih dekat lah, kita tanyakan kepada yang mennya dulu. Nah Hendra, apa yang mengilhami Hendra kemudian tiba-tiba bisa seneng dansa itu gimana ceritanya tuh? Ya. Jadi ceritanya waktu itu saya kuliah semester 3 di kedokteran. Ya, terus ketemu sama Pak Robin, guru saya yang pertama. Waktu itu saya tuh ketemu di acara gereja. Kemudian Pak Robin bilang, ayo ikut dansa gitu, belajar dansa. Saya nggak tahu, saya kira dansa tuh kayak gimana, kan saya pikir apa gitu ya. Tapi waktu pertama kali saya lihat Pak Robin waltz waktu itu sama muridnya, wah langsung tertarik saat itu ya? juga ya. Semester 3 ya? Semester 3 kedokteran ya. Itu di universitas mana itu? Saya Universitas Pajajaran. Pajajaran ya? Pajajaran. Pajajaran Bandung ya? Bandung Ya. Semester 3. Sampai sekarang masih? Iya, sampai sekarang masih terus ya? latihan. Wah, keren itu. Itu teman-teman ya harus konsisten ya. Sampai sekarang coba dari semester 3 sampai sudah lulus, sampai sudah praktek, tapi tetap masih dansa. Wah, udah masih bagus ya dansanya ya. Jadi udah jaminan bagus karena sudah berapa lama. Kemudian saya menginjak ke pasangannya Nak Hendra ini, Nak Prier. Apa yang membuat kemudian tertarik dengan dansa khususnya yang standar ini? Oh, awal mulanya banget sih nggak sengaja, karena dulu saya tuh suka nge-gym. Di gym ada senam kelas ya? salsa, fitness ya. angkat beban, olahraga. Waktu itu masih kuliah Di ITB Farmasi. keren. ITB Fakultas? Farmasi. Wish, gak main-main. Adik-adik semua, satu Pajajaran, satu ITB ya? Iya. Wah, keren. Nah, lanjut. Iya, terus saya dari situ jadi ikut salsa lama. Udahnya baru deh saya ketemu juga Pak Robin dan jadi belajar standar. Oh, langsung ketemu sama Hendra? Enggak. Ada jeda berapa bulan gitu. Baru ketemu. Itu pun cuman ketemu aja, nggak dansa bareng, nggak latihan bareng. Oh, belum dipasangin? Enggak, jauh. Kami baru mulai pelatihan bareng, pasangan bareng tuh baru dari 2019. Oh, baru ya? Iya. Itu berapa? 2022 ya, baru 2 tahun ya? Iya. Baru.
Tapi 2 tahun aja kemarin Om lihat dansanya oke banget deh. Oke banget untuk ukuran Belia Indonesia itu keren babis. Nah, kemudian kembali ke Nahendra itu semester 3 ya. Ya. Nah, selain kemudian belajar standar, apa juga belajar Latin juga? Nah, saya tuh sebenarnya suka juga Latin Om. Cuman karena dari dulu tuh diproyeksikan untuk standar kayak PON gitu kan. Ya, jadinya fokusnya ke standar. Tapi sekarang nih udah ada waktu luang. Saya bilang sama partner, kita iseng-iseng juga latihan Latin juga gitu. Sama siapa latihan Latin? Sama Priar. Kami sih latihan belakangan seringnya sendiri. Ya. Mandiri ya. Mandiri. Kalau di standar udah berapa tuh banyak standar tuh dapat? Apa tuh belajar? Oh, ya. Ya selama ini belajar kalau saya sih yang pernah belajar tuh sama Pak Robin, terus pernah sama Pak Dedi Darmawan di Bandung. Darmawan. Pernah juga sama Pak Erwan juga. Iya. Udah berapa dansa punya? Bisa? Kalau dansa standar udah 5 dansa. Wih, keren. Iya. Keren. Kalau Latin? Latin sih kemarin yang terakhir 2019 ikut Queen Cup baru 4 dansa, tapi masih kalah lah kami sih sama Latin sih ya. Keren. Standar 5, Latin 4. Iya. Apa aja tuh 4 Latin tuh? Latin, Caca, Rumba, Jive, Samba. 4 ya, kurang 1 ya. Kurang pasu ya. Keren. Pak dokter udah bisa 9 dansa, tinggal dilengkapi jadi 10. Kalau Napriar Latinnya juga udah 5 dansa juga? Ada 4 dansa? Enggak, justru saya mulai Latin gara-gara sama dia aja. Saya memang nggak pernah belajar Latin dari dulu juga. Hanya Cuma volume standar, aja? iya. Kok kenapa? Apa nggak suka apa gimana? Karena kan ketemu gurunya Pak Robin, jadi kan hanya belajar standar. Dan dari situ kan memang tanding, standar aja. Nggak ada arahan atau apa gitu yang mengharuskan saya harus Latin. Terus pas udah mulai partneran sama Dr. Hena 2019, baru deh dianya pengen Latin juga. Gimana? Suka Latin apa standar? Standar. Tuh Nahendra jangan dipaksain. Kalau pasangannya sukanya standar jangan dipaksain ya. Siap, betul. Karena dia karakter sangat berbeda. Betul. Adik-adik tahu semua bahwa dansa itu sebenarnya sulitnya itu bukan di gerakannya, sulitnya itu apa di karakternya. Jadi memang kita tidak sama, apalagi Latin, cara mendasarkan samba, pindah ke caca, pindah ke jazz, pindah ke rumba, itu kemudian itu beda karakter semua. Itu kalau umpama pedansa pemula biasanya dihantam rata semua karakternya. Itu yang sulitnya di situ. Itu yang namanya inner karakter. Nah, Nahendra kan sudah lama di dansa. Pernah ikut ke kompetisi di luar? Pernah Di mana aja itu? Yang belakangan dulu, yang terakhir saya ikut di China Guiyang itu Asian Cup WDSF Om. Wah, keren. Cuman hasil sih belum terlalu gimana, tapi ya masih susah berkompetisi sama level Asian Cup. Terus sebelumnya World Cup juga di Malaysia itu sama Tiara. Jadi saya ini ganti-ganti terus partner Om. Wah, itu yang bahaya, nggak boleh sebenarnya ya. Betul sebenarnya. Sekarang sih harap udah deh satu aja, lagi pula usia juga udah lumayan. Jadi yang pernah tuh ya itu tuh sampai ke China yang paling jauh. Pernah mau ke Blackpool juga. Udah siapin, udah daftar Om. Di pertandingan Blackpool saya juga udah daftar. Partner saya juga ganti waktu itu. Partner saya itu waktu itu orang Indonesia tapi bekerja di Jepang. Tapi karena waktu itu dia ada masalah visa, jadi nggak berhasil bertanding di Blackpool. Saya cuma nonton aja jadinya di Blackpool. Oh, aduh, sayang amat ya, jauh-jauh ke London, cuma nonton, tapi nggak apa-apa, itu pengalaman ya. Pengalaman bisa melihat pertandingan yang berkualitas nomor 1 di dunia. Ya harapan Om Deddy ya jangan diganti-ganti lagi, karena ini memang sudah harmonis nih antara dokter sama apoteker ini udah satu kesatuan ini. Yang satu bikin resep, yang satu yang punya obatnya, selesai sudah ya. Nah, kalau Napriar selain sebelum sama Nahendra ada dengan pasangan yang lain? Oh iya, waktu awal mula sama Ko Robin, saya itu dipasangin sama
ada murid dari UPI waktu itu untuk Porda. Dari UKI. UPI. Apa itu UPI? Universitas Pendidikan Indonesia. Oh, Indonesia. Untuk ikut Porda. Selesai dari Porda, saya dipasangin lagi sama anaknya Ko Robin sendiri, Sansan Mahali. Oh, Sansan. Iya, sama Sansan baru tanding ke luar negeri, ke Singapura, ke Malai. Udah gitu baru berhenti. Berapa tahun tuh baru akhirnya mulai latihan lagi 2019 itu sama Hendra. Waktu di Singapura, di Kuala Lumpur sempat dapat ya? Dapat pre-em sih ikutnya waktu itu. Ya dapat juara berapa ya? Ya top 3 deh dapat. Wah ya keren, pre-em juara Kuala berapanya. Lumpur, pre-em Kuala Lumpur 3 ya keren ya. Karena Om Deddy kan suka nongkrong di sana, ya dacanya bagus-bagus, keren. Itu tahun berapa? 2016 15 kayaknya ya. 2016-an lah sekitar itu. 16 ya. Ya cukup lama juga ya. Iya. Loh, aku pernah dengar kena Hendra lagi nih. Nah, Hendra pernah dapat juara di Kuala Lumpur nggak salah ya, di standar ya? Ya, di Kuala Lumpur amatir juara 1 waktu itu. Wih, keren, amatir. Adik-adik semua juara 1 loh ya. Itu standar ya? Standar. Standar. Pasangan? Fanya waktu itu. Fanya, anak Jogja itu ya? Anak Jogja. Oh. Terlalu banyak pasangan ya. Muridnya Om Deddy. Nggak puas aja. Oh, dibisikin nggak puas aja, semoga dengan Priyo puas. Priyo nanti kalau umpama Hendra macam-macam hubungi Om Deddy. Biar nggak ini lagi, biar lebih fokus lagi, karena aku ngelihat kamu dansanya bagus banget. Nanti kalau umpama Ching Spartan lagi dari pertama lagi kan, betul kan, dari awal lagi. Yang jelas kamu dua-duanya pasti dirugiin. Tuh. Kamu rugi, Vio juga rugi. Akan sulit lah sampai yang di topnya akan sulit kalau ganti-ganti terus. Sudah saatnya terus bersama. Maksudnya di dansa loh ya. Oh iya. Yang lain-lain itu urusan Nahendra. Baik itu Nahendra. Itu kan Nahendra di dunia dansa. Sekarang Om ingin bicara masalah dunia akademik. Bagaimana Nahendra dari semester 3 bisa mengatur sampai bisa lulus kedokteran, itu caranya gimana tuh? Ngatur waktunya, memanage waktunya gimana tuh? Dulu saya waktu semester 1, semester 2 IPK saya tinggi Om. Wah keren. Semester 3 saya kenal Pak Robin dan mulai dunia dansa gitu. IPK saya jeblok Om. Waduh, kok ini. Wah, bahaya ini. Terus saya berjuang, bergumul. Sampai-sampai pernah saya dalam satu waktu ujian penyakit dalam, itu bagian paling sulit tuh Om, bagian penyakit dalam. Tapi tadi malamnya saya habis dansa sampai tengah malam Om. Oh. Itu saya tidur di tengah ujian, dibangunin sama penguji. Dek, selesaikan dulu ujiannya, jangan tidur. Akhirnya hampir saya tuh nggak lulus karena satu nilai ada yang E waktu itu. Tapi saya minta tolong kasih keringanan kepada penguji, saya boleh kasih remedial. Akhirnya saya lulus tepat 4 tahun untuk sarjana kedokteran, terus 2 tahun untuk koasnya. Jadi ya nggak terlalu jelek juga, IPK-nya 2,8 tapi juga nggak excellent juga. Tapi saya rasa ya soalnya saya cintanya ke dansa, meskipun saya cinta juga dunia medis, jadi saya dua-duanya tetap pengen jalanin meskipun gimana juga. Nah, akhirnya nggak delay sih Om, 6 tahun saya lulus kedokteran, terus baru ambil PTT dan praktek itu sampai sekarang. Iya, gitu lah Om. Baik adik-adik semua, yang nomor 2 jangan ditiru ya. Itu jangan ditiru kayak gitu. Dansanya oke, tiba-tiba kena dansa langsung ngejlok kayak gitu. Jangan ya, tapi alhamdulillah tetap aja itu karena itu eksak ya, jadi bisa sampai on time untuk selesai akademiknya, itu tetap istimewa. Karena untuk kedokteran sekali lagi sih sulit lah, jadi ilmu yang sangat sulit ya, bisa lulus on time itu sangat istimewa dengan IP di atas 2,5 itu sangat keren. Nah kalau umpama Nak Priyo, bagaimana mengatur, karena juga farmasi juga susah itu kan? Iya. Cara ngatur waktunya gimana tuh? Farmasi sih susahnya tuh banyak tugasnya, banyak banget tugasnya, praktikumnya. Jadi ya saya atur-atur aja, dan terutama kalau saya ngerasa ini udah terlalu susah gitu untuk diatur, ya saya minta libur. Saya pernah harus ujian apoteker, itu tuh cukup berat. Jadi saya langsung minta ke Ko Robin waktu itu, saya minta libur sebulan sampai ujiannya selesai. Udah beres ujian selesai, lulus, baru saya kontak lagi untuk latihan lagi. Adik-adik, ini yang bener. Ini yang bener ini ya gitu ya. Bener.
dua-duanya benar, cuman yang paling benar ya, paling benar. Jadi memang harus bisa dibagi memanage ya. Ini nah Om suka kedua tamu Om ini berbeda pandang tapi tetap akhirnya juga punya prestasi. Kemudian berapa tahun lulus? Sesuai pas 4 tahun farmasi tambah untuk apotekernya setahun setengah. Beres lulus langsung megang apotek sampai sekarang. IP berapa? Lupa, yang pasti sih di atas 3 dong. Wah, emang lain ya. Tapi memang kalau Nahendra ini kan betul gila-gila dansa betul. Om tahu persis ini ya. Sampai dibela-belain latihan sama anaknya Om Deddy naik kereta api malam. Wah, udahlah memang betul-betul gila dansa memang ya. Tapi alhamdulillah bisa selesai akademiknya. Nah, beliau Om bangga banget, malah Om baru tahu tuh kalau umpama memanage bagaimana bisa maju dua-duanya. Nah, sebelum berakhir Nahendra, sebelum memberikan statement, apa harapannya Nahendra untuk pedansa-pedansa di Indonesia? Pertama itu, kemudian sama guru-guru dansa di Indonesia agar karena kita secara jujur kita sudah berkuantitas sudah ada. Nah, untuk harapannya untuk dancernya kemudian sama teachernya, baru nanti Nahendra bikin statement memberikan inspirasi, motivasi kepada tamu-tamu. Ya, harapannya sih kalau saya pribadi sederhana aja. Kalau untuk dancer-dancernya harapannya saya sih ingin kompak ya, meskipun ini hal yang betul. Meskipun ini hal yang susah karena kadang-kadang kita harus kompetisi untuk event tertentu, ada yang diutus oleh negara, ada yang enggak, jadi kadang-kadang kita sakit hati, tapi ya tetap aja harapan saya tuh sebenarnya kita sama-sama cinta sama dansa. Betul. Saya juga cinta sama pedansa-pedansa yang lain, meskipun itu kompetitor atau enggak, saya tuh sadar bahwa kita tuh udah jadi kayak saudara. Karena kita punya kesamaan, yaitu cinta dansa. Kalau di luar negeri tuh saya suka lihat, wah banyak ada ratusan orang, padahal kompetitor-kompetitor yang hebat gitu, maksudnya kayak misalnya Evaldas, Dimitri apa segala, mungkin mereka satu guru atau gimana, tapi latihan bersama di satu hall. Kayaknya Indonesia kalau bisa kayak gitu, wah asik juga. Betul. Sekarang ada maksudnya latihan bersama, tapi kan masih di tempat-tempatnya masing-masing. Ya. Jadi ini harapan saya buat yang mengurus dansa di Indonesia, yuk bikin latihan bersama biar kita makin semangat dan biar kita maju bersama-sama. Kalau untuk teacher-teachernya, ya teacher atau ya mungkin sekalian juga mungkin ya Om ya, kayak apa yang mengurus pertandingan atau apa. Betul. Ya harapan saya sih mungkin singkat aja, mungkin penjuriannya lebih di ini, karena gini Om, saya tuh pengalaman tuh kadang-kadang saya kerasa kayaknya banyak yang nggak semangat gitu di dansa tuh karena mungkin di pertandingan kayaknya kurang puas. Saya nggak tahu sih Om gimana, tapi mungkin kalau kita lebih profesional, mungkin nanti pedansa-pedansa jauh lebih senang gitu untuk ke pertandingan. Jadi harapan saya sih itu aja Om. Baik teman-teman semua, bahwa apa yang disampaikan oleh Nahendra ya, jadi channel ini memang kita meminta kejujuran. Jadi kita harapkan kita yang sudah umur-umur ini, termasuk Om Deddy, kita harus mengevaluasi, mengintrospeksi diri, keluhan dari adik-adik kita, karena itulah yang bisa menjadikan kita nanti bisa menjadi berkualitas dan menjadi maju. Tapi kalau kita menutup diri, apa yang sudah disampaikan dengan kejujuran, adik-adik tamu-tamu Om Deddy, dan perlu diketahui bahwa tamu-tamu Om Deddy ini bukan tamu sembarang orang, karena rata-rata mereka punya prestasi di bidang akademik, di non akademik, semua bidang yang jelas bisa dipertanggungjawabkan. Baik, tadi itu Nahendra. Sekarang kita mau minta kepada Nak Priyo, tolong berikan suatu harapan kepada pedancer di Indonesia, juga kepada teacher-teacher di Indonesia, karena sekali lagi majunya itu cuma satu, kita ada atletnya, kemudian ada gurunya. Kalau ini dua-duanya nggak ada, kita mau bicara apa? Nah, inilah kita minta harapan dari seorang apoteker. Tentunya kita semua bisa mengevaluasi. Monggo di situ.
Harapan saya sih lebih ke buat atletnya aja ya, apalagi yang masih kecil, yang masih sekolah, yang masih kuliah. Kalian jangan sampai sekolahnya terbengkalai nilainya, jadi jeblok gara-gara latihan dansa. Latihan dansa boleh sesering apapun, asal nilainya juga tidak terganggu, itu aja sih. Jangan sampai pendidikan tuh menjadi rusak gara-gara latihan dansa. Keren ya, sangat ilmiah sekali. Jadi betul sih, prioritas memang kita harus sekolah ya, karena dengan kita sekolah, dengan kita punya pendidikan yang jelas, kita tidak akan pernah dibully sama orang karena kita punya ilmu ya, semua tuh karena ada ilmunya. Baik, Nahendra, Napriol, terima kasih waktunya. Sebelum bikin statement, Om Deddy akan ucapkan terima kasih dulu kepada khususnya Bapak Robin yang telah memberikan fasilitasi kita bisa datang ke Jawa Barat, juga ke teman-teman Insaga yang ada di Jogja, Indonesian School of Art yang ada di Jogja dengan Mogang, dan juga tentunya dengan Naasya Koto yang biasa dampingi Om kalau podcast, tapi kali ini adik kita ini lagi tik gambar untuk YouTube-nya, jadi tidak bisa hadir sama Om Deddy. Dan yang terakhir, kamu Om juga ucapkan terima kasih kepada Tujiding Production yang mengantar Om Deddy sampai di Bandung. Baik, Nahendra, silakan bikin statement kepada anak-anak bangsa agar bisa memberikan inspirasi, motivasi membangun anak negeri. Monggo Nahendra. Motivasi. Oh, ya. Oke, buat para pedansa mungkin ya, khususnya pedansa ya Om, pedansa di Indonesia, mari kita berjuang bersama. Kita tahu Indonesia masih sangat rendah prestasinya kalau untuk dansa di luar sana, tapi saya merasa bahwa kita bisa berjuang, kita bisa berkorban. Saya sendiri sebagai dokter pernah meninggalkan dokter, udah nggak praktek, hanya khusus untuk fokus untuk mendalami bidang dansa, karena ini tuh sangat menarik buat saya. Saya kira itu nggak mustahil, itu kita bisa mungkin berprestasi di ajang-ajang yang lebih tinggi di luar negeri, di SEA Games, Asian Games, atau mungkin sampai ke Olimpiade nanti kalau ada. Saya mengajak kita semua, yuk kita kerjasama, kita research, kita cari tahu gimana teknik yang bener-bener bakal berdampak buat dansa kita, bakal kasih impact yang bagus buat dansa kita, terutama buat generasi-generasi muda juga. Kita belajar juga dari guru-guru kita, dan kita kembangin terus juga teknik kita. Oke, itu aja. Keren, Nahendra keren ya, keren abis. Lanjut, Prier mungkin silakan berikan inspirasi, motivasi untuk anak negeri. Sama aja lah dengan pesan saya yang sebelumnya, semangat saya, jangan lupa belajar, itu aja. Baik, terima kasih Nahendra, Naprier, waktunya yang diberikan kepada Om Deddy. Itulah ilmu pengetahuan yang kita gali dari Dr. Hendra sama apoteker atau Prior. Om sangat bangga sekali karena tidak meninggalkan akademiknya. Sekali lagi, itu sangat penting, karena kalau kita mau kemanapun juga tetap itu penting. Mau IP-nya berapa, tetap harus sekolah terlebih dahulu. Terima kasih Nahendra, terima kasih Naprier. Tetap semangat. Siap. Jangan kendor semangatnya. Siap. Salam prestasi. Salam prestasi. Salam prestasi.